Dengan menggunakan helikopter H225M Karakal, personel TNI AU mengevakuasi ibu hamil dari desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikul Saleh. Evakuasi dilakukan karena akses darat di wilayah ini terputus. Ibu hamil ini langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Akses jalur darat yang terputus juga membuat Basarnas harus menggunakan helikopter untuk mengevakuasi korban luka akibat banjir bandang dari daerah Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut, selain fokus untuk melakukan pencarian korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka juga harus menjadi fokus utama tim gabungan. Luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari, itu kondisi yang terjadi. Sehingga kita terbangkan dari sana, kita tidak bisa mengangkut semuanya. Akhirnya kita menerbangkan pertama 3 personil atau 3 warga yang dalam kondisi tidak berdaya. Dan kita turunkan di Kabupaten Agam. Di sana kita serah terimakan kepada tim medis. Tak hanya evakuasi korban, distribusi bantuan melalui jalur udara juga terus dilakukan. Seperti bantuan udara oleh TNI Angkatan Darat yang menggunakan helikopter Bell 412. Bantuan dibagikan via udara ke sejumlah titik di Tapanuli Tengah yang masih terisolasi. Kita menggunakan pesawat Mi-17, ini kapasitasnya kurang lebih 1,2 ton. Nanti kita akan kirim secara airdropping ke titik-titik yang terisolir. Bentuknya box-box seperti ini ada, kita memang titip sedikit kita supaya tidak tertukar pada saat penyimpanan. Jadi kita taruh di gudang dengan tulisan-tulisan ini dari. Hingga kini tim SAR gabungan terus berupaya membuka akses wilayah yang terisolasi untuk membuka jalur evakuasi dan distribusi bantuan. Tim Liputan Kompas TV. Distribusi dan evakuasi korban via udara masih terus dilakukan mengingat sejumlah lokasi masih terisolasi, saudara. Lalu bagaimana distribusi bantuan via udara ini dilakukan? Kita berbincang dengan Komandan Skadron 2 TNI Angkatan Udara, Letkol Penerbang Ari Wicaksono. Selamat petang, Mas Ari. Mas Ari. Selamat sore. Ya, selamat petang Mas Ari. Mas Ari, ini distribusi bantuan melalui udara ini masih jadi salah satu cara mengingat masih banyak lokasi yang terisolasi. Dengan menggunakan pesawat CN295 ini, bisa diceritakan seperti apa distribusi bantuan lewat udara ini dilakukan? Kita kan melaksanakan airdropping di bawah Kamgas X, di bawah Kodal 1 dengan distribusi. Jadi kita ada satu CN295, satu C1312, dengan satu C212. Untuk pesawat CN295 sendiri kita metodenya airdrop dengan sleeper. Jadi kita menggunakan 90 sampai 100 sleeper per pesawat, baik di CN295 dan CN212. Kita perginya di ketinggian kurang lebih 500 sampai 1000 feet, kurang lebih ya 200 sampai 500 meter di atas pantai. Jadi itu tujuannya. Jadi banyak di daerah-daerah yang sudah dilihat sangat remote, sangat terpencil sehingga jalur distribusi makanannya terhenti karena akibat banjir. Oleh karena itu kita terjunkan menggunakan metode airdrop tersebut. Ya, dengan menggunakan metode airdrop begitu ya. Mas Ari, ini bisa digambarkan juga nih, secara awam kan kita juga ingin tahu begitu bagaimana akhirnya dari timnya Mas Ari ini memastikan betul-betul pada saat proses airdropping bantuan ini tepat jatuh di lokasi yang memang dibutuhkan oleh para warga. Sebenarnya sistem helikopter tersebut pun sudah kita laksanakan, memang salah satu metode yang ada di skadron kita. Kita punya metode system, punya metode seperti helikopter. Nah, dilihat dari pimpinan, dilihat juga dari satuan pengawasan, untuk daerah-daerah terpencil tersebut lebih cocok dilaksanakan menggunakan helikopter. Setelah kita mendapat koordinat daerah-daerah tersebut, seperti kemarin kita laksanakan di daerah Batu Arimo,
daerah Tapanuli Utara, kita membawa 90 helibox, kita terjunkan dengan ketinggian seperti yang setelah saya sampaikan, sekitar 200 meter di atas permukaan tanah. Setelah kita identifikasi dengan possibility visual yang kita melihat daerah dropping zone tersebut, kita terjunkanlah itu. Dengan 3 run, masing-masing run itu kita 30 helibox, jadi total 90 helibox kita terjunkan. Berarti butuh perhitungan yang akurat begitu ya, sehingga pada saat diterjunkan bantuan helibox ini betul tepat jatuh di warga yang tengah menanti bantuan ini ya, Mas Ari ya? Betul. Oke. Kemudian memastikan bagaimana agar bantuan ini tidak rusak begitu pada saat jatuh, karena ini kan menggunakan airdrop. Ini ada cara khusus tidak? Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya kemampuan kita sendiri sudah dilatihkan, sudah pernah melaksanakan juga helibox tersebut penerjunannya. Jadi kita sudah tahu kemampuan helibox tersebut berapa kilo per boxnya. Jadi misalnya kita laksanakan ini dengan sistem helibox, itu maksimum dengan 5 kg. Dengan helibox yang sudah teruji, kita memastikannya itu, memastikannya ya kita terjunkan seperti normal biasa. Oke. Terus kita bisa nanti dari kru bawah yang ada di sana, personil TNI dari Satgas UT lainnya, nanti akan menginformasikan, oh ini ada koreksi ke depannya, mungkin penerjunannya di ketinggian segini, atau lebih cepat, lebih baik. Jadi ada revisi ke depannya gitu. Terakhir Mas Ari, ke depannya daerah mana lagi yang menjadi target untuk distribusi bantuan via udara ini? Sementara kita masih fokus ke daerah Tamiang untuk hari ini. Kemarin itu ke daerah Sibolga di utaranya. Kemungkinan besok masih di area Sibolga, baik di daerah utara maupun selatannya. Tapi untuk pastinya di Z-nya itu nanti akan diinformasikan dari Satgas UT. Kita nerima perintah saja, kita laksanakan sebaik mungkin. Demikian, Mas. Baik, berarti daerah tersebut masih terisolasi ya, sehingga bantuan hanya bisa diberikan lewat udara. Terima kasih Letkol Penerbang Ari Wicaksono, sukses terus untuk upaya ataupun misi damai udaranya. Terima kasih Mas Ari, Letkol Penerbang Ari Wicaksono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.